Kita akan mulai untuk membuka SPSS. Ini mulai dari Windows. Yang dipakai ini adalah Windows 81. Saya pakai screen recorder yang free, gratisan. Kita mulai dengan membukanya dari sini, dari start ini. Kemudian klik bawah ini untuk mencari file yang mau kita aktifkan. Kita mencari IBM SPSS ini IBM Form Viewer 82 Form Viewer. Kemudian ini ada IBM Statistik, IBM SPSS ini. Yang ini lisensi, untuk mengisi lisensi. Yang ini yang kita pakai. Jadi ini kita klik. Ya agak lama menunggunya karena kita harus masuk ke memori. Yang kita pakai ini adalah SPSS 22. Sebenarnya pakai versi yang lebih rendah atau lebih tinggi. Kira-kira menunya sama, sehingga saya khawatir mau pakai yang model lebih awal atau yang paling akhir. Ya, ini tampilan pertama. Ini ada firewall-nya. Kemudian tanya tentang driver. Ya, kita bolehkan saja karena dia ingin melihat situasi komputer kita. Ya, ini awal atau welcome screen. Ini sudah masuk. Ini ada use Unicode, kemudian local encoding. Unicode ini antara desimal dan hexa. Use local encoding ini sama, kita pakai ini atau ini ya. Kita use local encoding. Ini masih welcome screen. Kemudian di sini kita punya dataset. Kalau new file ini bikin new dataset bisa, atau mungkin database. Kalau kita mau mulai yang baru, kita pakai new dataset. Tapi kalau kita sudah punya file, biasanya kita recent file di sini biasanya muncul daftar dari file-file yang sering kita buka. Sekarang kita coba untuk new dataset. Oke. Ini adalah tampilan awal dari SPSS sebelum kita isi. Yang sebelah ini adalah output dokumennya. Ini isinya sintaks. Kita mungkin nggak akan belajar sintaks. Jadi di sini ada file dataset, dataset name, ini file, ini window, form. Ya, window sama dengan form, jadi dia tampil pada window. Ada peringatan di sini, warning, the local subcommand on the subcommand ini could not be made. Jadi kesulitan untuk membuat pemetaan karena perlu dapat ini. File ini kita buang saja, karena biasanya kalau kita tidak belajar sintaks ini hanya akan memenuhi screen kita, membuat kita bingung. Jadi kita hilangkan saja. Save no, save file no ya. Ini yang kita pakai ya. Ini bisa kita buat ini kecil, atau mungkin kita bisa buat supaya full screen, screennya penuh. Bentuknya seperti ini ya. Di sini ada file. Ini isinya adalah open new file database, kemudian exit. Jadi bisa keluar dari sini. Kemudian recognize read data. Ini membaca data dari Excel atau dari program teks. Kemudian ini database. Ini open, ini new, oke. Nanti kelamaan kita belajar ini. Yang ini edit.
ini adalah insert variable, insert case dan sebagainya. Jadi masukkan variabel menambahkan kasus. Kemudian view ini status dan sebagainya yang ada di sini ini kita atur dengan view. Kemudian data ini membuat atribut data. Transform ini merubah data. Ini ada complete variable, program variable transformation. Jadi transformasi program. Nanti kita akan banyak menggunakan analyze ini, terutama pada regression. Descriptive ini untuk mengetahui validitas. Kemudian skill ini untuk mengetahui reliabilitas. Regression analysis ini untuk linear, biasanya ya pakai ini. Ini untuk membuktikan tes hipotesis. Ya, kita akan mencoba mulai dari variable view. Kita akan beri nama variabel pertama adalah x1, variabel kedua adalah x2, dan variabel ketiga adalah y. Dan kenapa ini kita buat ini sesuai dengan Google Form yang kita susun kemarin. Ini ada kepuasan konsumen. X1-nya adalah tangible, ini adalah empati. Kemudian kita bisa melihat type-nya ini kalau bisa numerik semua, karena ini bisa dirubah menjadi teks. Dirubah menjadi koma. Kemudian ada dot, ini adalah cara desimal, cara menentukan desimal. Kemudian dolar, ini ada, ini teksnya adalah string, ini ada dolar, ini ada custom currency atau mata uang yang digunakan. Kemudian di sini bisa mengatur weight-nya adalah 8, kita lihat di sini 8. Ini kemudian decimal place-nya 2, bisa diatur dari sini. Tapi juga kita pakai cara lain bisa. Nanti kita lihat cara lainnya. Di sini weight-nya bisa dinaikkan, bisa diturunkan. Weight ini adalah lebar. Desimalnya adalah jumlah A di belakang koma. Ya, kita mulai dengan label di sini. Labelnya di sini kita sebut saja sebagai tangible. Atau mungkin fisik. Dalam kurung ya, fisik. Suasana fisik. Yang kedua ini adalah empati. Yang ketiga ini kepuasan konsumen. Ya, ini labelnya yang sudah kita buat. Ingat kita ada di preview, baru kita melihat di sini. Ini ada X1, X2, Y. Nah, ini adalah tempat kita masukkan. Ini bisa kita masukkan, misalnya ya, ini Y-nya 5, enter, 4, enter, 3, enter, 17, enter, 16 ini ke 11, misalnya ya. Kemudian X-nya bisa kita isi angka, misalnya saja 10. Biasanya X-nya lebih kecil. Jadi misalnya ini 2. Kemudian ini 3. Kemudian ini misalnya saja 1. Kemudian ini 7. Kemudian ini 6. Kemudian ini kita isi misalnya saja dengan angka 3. Ini kita isi dengan 2. Ini kita isi dengan 1.
kita isi dengan kemudian kita isi dengan 6. Ya, bisa ditulis dengan model ini, atau kita membuat program Excel dulu. Ini bisa di copy, kemudian kita masukkan ke dalam program Excel. Misalnya kita membuat kita mencoba untuk mengaktifkan Excel. Ini kita pakai 2010 Excelnya. Ya, kita juga bisa memakainya dari sini. Misalnya kita punya file seperti ini ya. Ini tinggal di blok, copy. Kemudian ini kita paste di sini. Misalnya di sini tadi kita mengisi misalnya apa ini diklik. Ini bisa di paste, angkanya masuk lagi. Kemudian kita atur misalnya ini nolnya, desimalnya mengganggu. Kita coba untuk mengulangi. Ya, kita akan melihat tampilannya begini. Kemudian di sini kita melihat weight sebenarnya 8. Kalau misalnya ini terlalu luas ya, terlalu besar, kita katakan dengan cara di-drag pada batasnya. Ini. Ya, lalu kalau ingin ini sama, kita lihat di sini angkanya sama. Sorry, ini kolomnya. Ini kolomnya sudah sama. Ya, ini adalah lebar, sebenarnya lebar kemampuan sel ini untuk menangkap angka 8. Ini lebar kolomnya kita buat jadi 4. Kemudian biasanya kita jangan lupa menyimpan. Untuk ini coba kita simpan pada file ini, file komputer 2. Ya, misalnya kita simpan di sini ya. Ini kita beri nama. Ini filenya. Nama filenya adalah latihan 1. Kita simpan. Nah, ini outputnya. File outputnya ini kita bilangkan saja. Nggak usah disimpan. Selanjutnya misalnya kita exit. Kita coba untuk exit. Kemudian kita akan coba untuk membuka lagi. Ini filenya kita simpan pada posisi yang sama. Posisinya ada di lecture 13 komputer 2. Ya, di sini posisinya. Kita coba di sini. Ini namanya adalah D1. Kemudian kita simpan. Ya, ini filenya, lalu kita tutup. Kita akan mencoba untuk buka ya, jadi kita buka lagi IBM SPSS Statistik 22 EFGHI IBM SPSS Statistik 22. Jangan lupa yang ini minta lisensi. Ya, kita tunggu lagi agak lama. Nah, ini welcome screen-nya. Kita tidak lagi memilih dataset, tapi kita punya file namanya latihan 1 saf, dan kita akan coba untuk membuka ini. Ini diklik diaktifkan ya, kemudian OK. Ya, ini filenya. Kemudian kita coba untuk
transform ini. Di sini ada ya, di sini labelnya sudah diisi. Ya, sekarang kita akan mencoba untuk transformasi ya. Transformasi misalnya file ini akan kita jadikan menjadi log. Biasanya untuk non linear itu biasanya pakai log atau non. Kita coba untuk transformasi complete variable ya. Kemudian kita isi misalnya ini target filenya. Ini adalah nama file target atau file yang mau kita bukan file tapi kasus variable ya, variable yang mau kita buat ini namanya adalah misalnya adalah log x1. Misalnya ini namanya ya. Kemudian kita cari di sini untuk log ini pakai L, tapi ini biasanya kita pakai arithmetic dulu. Kemudian ini ada log 10. Setelah kita klik, kita taruh di sana. Ininya bagian tanda tanya ini kita isi dengan x1. X1-nya diklik, kemudian dipanah di sana. Jadi dia akan langsung mengganti tanda tanya dengan x1. Oke. Ini diproses, dibuat. Ya, ini adalah hasil dari log x1. Ini. Kemudian selanjutnya kita coba untuk x2. Ini log x2. Ini tinggal mengganti ini dengan kita blok kemudian ganti dengan 2. Atau kalau tidak kita blok semuanya, kita klik x2-nya lalu masuk di panah kanan. Maksudnya masih log 10 sama aja, kemudian kita oke. Ini outputnya kita buang dulu. Nah, ini adalah hasil dari log x2-nya. Demikian juga untuk y. Ini kita transform complete variable. Kemudian ini kita tulis dengan log y. Bagian ini kita ganti dengan kepuasan konsumen. Oke. Ini kita nggak usah kita simpan hasilnya. Kemudian kita mungkin perlu kita ubah supaya posisinya lebih dilihat. Ya, kalau sudah selesai jangan lupa di sini kita simpan dulu supaya tidak hilang. Ya, ini adalah cara untuk membuka, menutup, dan kemudian mengisi, mengedit data, menghitung. Fungsi ini akan lebih banyak lagi misalnya kalau kita mempunyai persamaan. Jadi misalnya ya, di sini adalah ya, kita namakan sebagai y hitung. Hitungnya misalnya ini transform. Misalnya kita sudah punya suatu persamaan, ini kita sebut dengan y hitung. Persamaannya adalah persamaan linear, itu biasanya adalah beta 0. Beta 0-nya misalnya di sini adalah 4. Kemudian ditambah beta 1-nya misalnya adalah 0,2 atau maaf ini pakai titik ya sini 0,2 kalikan x1 ini dikalikan x1 nya begitu, kemudian ditambah 0,5 dikalikan x2 4 ditambah 0,2 kali x1. Kemudian ini kita namakan dengan dihitung. Kalau ini kita klik OK, dia akan menghitung ini persamaan 4 beta 0 sama beta 1-nya 0,2, beta 2-nya 0,5. Save kontak. Oh, ini nggak usah disimpan. Ini adalah hasil y hitung. Ini adalah y. Biasanya rumusnya adalah y sama dengan beta 0 tambah x1 tambah x2. Kemudian ditambah error mestinya, tapi errornya bagian yang tidak susah kita dapatkan datanya, makanya di sini errornya adalah bagian dari variabel yang nggak masuk dalam persamaan. Kita coba simpan.
ini kita buang saja outputnya. Ya, kira-kira ini modelnya. Oke, untuk sementara sampai di sini dulu, karena ini masih video percobaan, kita nanti akan lihat hasilnya bagaimana. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan subscribe jika kalian suka.